berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tepeduk merata martanya mereka. Bapa dalam surga, kami bersyukur bagimu Bapa yang baik atas kasih-Mu dan rahmat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami sepanjang waktu dan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu dengan Raja Hula-Hula kami dalam acara adat yang kami lakukan pada saat ini Bapa di surga. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dan kebaikan tangan-Mu kami menerima berkat-Mu di tempat ini. Mari jamah dan kuduskanlah ini supaya kerana dengan kekudusan-Mu kami makan menjadi kekuatan baru untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sama-sama.
kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur berterima kasih kepadamu buat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, bahkan berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini di tengah-tengah keluarga besar Nainggolan dengan tambunan Tuhan. Saatnya kami akan memberangkatkan kedua putra-putri kami Tuhan untuk menuju rumah Tuhan, menerima pemberkatan kudus dari hamba Tuhan. Sebelum kami berangkat dari tempat ini, kami serahkan hidup kami, istimewa kedua mempelai Tuhan yang akan berangkat. Berkati kami dalam perjalanan, tolak mara bahaya, tolak kecelakaan, bahkan seluruh rangkaian acara di dalam rumah Tuhan sampai sore hari sebentar, biar berjalan semuanya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, serta kami akan melangkahkan kaki kami menuju rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Orang seperti saluna. Alamardong datong di siya dong pamasok-masok lima baru isi kuota baru pasar ibu nakani. Jadi memang ngai itu nadong rencana dia dan adong dua melalui perubahan jadi kami mah di seluruh amangsan kita berbagi tugas yang menanda terus dia beberapa di fasilitas ada kita kita rasa berkat kita mengenang acara tenon ima bulan non di bahasa Indonesia buat Lombok berdua ini manang format sama bahasa Batak dia dok melihat itu corona corona itu Amin.
Hari ini kita merasakan kebahagiaan karena kita dapat berkumpul di gereja ini bersama dengan saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan hati Lambok Nenggolan dan Husni Marsaulina Gortambungan untuk bergandengan tangan dalam kasih dengan satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Marilah kita sambut sukacita ini bersama-sama, memuji nama Tuhan dengan bernyanyi kekuatan serta penghiburan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami yang bermaksud melangsungkan perkawinan. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Mula dong, umang ko, kinasama kita sa luna. Adong do? Adong. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Jemaat yang berkah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bekal dalam membangun rumah tangga yang baru, keluarga Lambok Nenggolan dan Inam Rusni Masalina Boru Tambunan, tertulis di dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang keempat. Itu juga yang menjadi ayat pegangan daripada Lambok dan Rusni di sini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Hai geruk bagas, adung tu nak pauyo sah. Allah itu bisa lukna, ibarat hidup sahatna. Shalom. Orang kita salutna. Sebelum masuk ke dalam khotbah, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena mungkin ini juga masih pertemuan perdana bagi kita semua. Saya adalah pendeta Lawrence Topan Adab-Dab, Roman Salah, Panggilan Fungsional Tuhani, na Makobas di Nakaliri Maduma, Resto Agape Tongkalan Riji. Jala Dainang Pangitubu, Idang Burung Manurung, Molo kami dan Matasoran Dubeng. Jala tinggal mulai Sondo di Jalan Keluarga Gang Ibadah. Imajo Salkisya kami, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita semakin bisa bersama-sama di dalam pergumulan bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih lagi untuk Lambok dan juga Rusni di sini, bahwa kalau kita melihat firman Tuhan tadi yang menjadi ayat pegangan dalam keluarga kalian, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Memang kalau tak bereng do, kalau ada ada bangunan tak kebeli masih bagat, pasti ada suku-suku nirwata, jadi memang kita akan terpukau akan bangunan tersebut. Ketika kita melihat bangunan yang memang besar, terlihat indah dari luar, ada memang suku-suku isi dulu tahe, gagal arsiteknya. Siapa yang benar-benar memberikan gambaran dari bangunan ini mulai dari awal dia berdirinya hingga dia menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang luar biasa, yang fondasinya amatlah kuat. Mana ahap yang amasan, adope alo guna baca balgas itu atau angin topan, bahkan juga gempa bumi, dia tetap kokoh, tetap bertahan. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, siapa sebenarnya yang menjadi arsiteknya? Siapa yang merancang bangunan tersebut sehingga bisa menjadi indah, sehingga bisa menjadi tahan gempa, sehingga bisa menjadi tahan angin topan sekalipun? Dan pada saat ini juga untuk Lambok dan Rusni di sini sama seperti demikian. Pada saat ini kalian akan membangun sebuah rumah, di mana selama ini kalian berdua telah tinggal di dalam rumah yang mungkin rumah yang besar, di mana di sini ada orang tua kalian, di sini ada saudara-saudara kalian. Kalau sonari dung pasu-pasuhamu, tiga luahamu, pasu-pasu papagasto, kalian akan membangun rumah sendiri yang mungkin akan dimulai dari rumah yang kecil, karena memang hanya kalian berdua awalnya. Tetapi melalui itu semua diingatkan kepada kita bahwa ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi Lambok dan Rusni di sini. Di dalam membangun rumahmu yang baru, membangun rumah tanggamu yang baru, yang masih kecil, yang hanya kalian berdua, harus jelas. Harus jelas siapa yang menjadi
Siapa yang memang menyusun fondasi kalian? Siapa yang kalian pakai? Agar fondasi rumah kalian tetap kokoh, walaupun awalnya dari kecil, tetapi nanti lama-kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, rumah tersebut akan menjadi rumah yang besar. Tetapi sekali lagi, kalau dari awal fondasinya tidak kuat, jika pada waktunya rumahnya sudah menjadi besar, tetapi karena fondasinya tidak kuat, begitu datang angin topan atau gempa bumi, bisa hancur. Bahkan seperti yang dikatakan, semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar terpaan angin yang harus diterpaan. Tetapi karena akarnya kuat, dia tidak akan tumbang. Sama juga seperti sebuah rumah, semakin besar sebuah rumah, akan semakin banyak terpaan-terpaan yang memang datang ke dalam rumah tersebut. Tetapi kalau fondasinya kuat, gempa bumi, angin topan dan lain sebagainya akan tetap bertahan. Jadi ketika memang benar-benar keluarga kita dibangun berdasarkan Allah, kasih setia Allah dan Allah lain menjadi fondasimu yang menjadi kekuatan dalam keluarga kalian. Bahkan ketika keluarga kalian masih kecil, kalian tetap kuat, tetap bersama-sama. Mari ya Bang, kita bangun keluarga kita yang dari kecil. Kita bangun semuanya dari awalnya, kita belum memiliki apa-apa, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kalian benar-benar bisa membangun itu semua. Perlahan-lahan, apapun yang terjadi, mungkin nanti ke depannya ada banyak masalah yang harus dialami, karena memang di dalam membangun sebuah keluarga ini tidak ada yang benar-benar 100% sama. Tidak ada yang bisa mengatakan dia 100% tidak pernah memiliki masalah. Di dalam membangun keluarga ini, baik keluarga yang baru maupun keluarga yang sudah bertahun-tahun menjalin hubungan kekeluargaan, merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun, merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun, ulang tahun pernikahan ke-50 tahun atau emas, semuanya tidak akan bisa menjadi jaminan bahwa itu semua akan berjalan dengan mulus. Malah yang ada mungkin itu berjalan berliku-liku, kadang naik, kadang turun. Oleh karena itu, kalau memang Allah lah yang menjadi pegangan kalian, ketika kalian di dalam lika-liku yang naik, kalian tidak sombong. Kalian tidak mudah menjatuhkan orang lain atau menganggap diri kalian yang paling hebat. Dan ketika kalian berada di lika-liku terbawah, kalian tetap kuat dan mudah-mudah mandiri, tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa kecil. Tetapi karena Allah lah yang kalian pakai, yang kalian pegang menjadi fondasi kalian, Allah sendirilah yang akan bertindak menguatkannya. Karena itu benar-benar harus memahami. Mulai dewasa nagabi fondasi ini. Kalau untuk memang tadi di bolong ini dewasa, ima bolong agape yang tidak meminta balasannya. Jadi ketika kalian telah bersatu hati melangsungkan pernikahan, di dalam keluarga kalian harus ada kasih Tuhan, kasih Allah, kasih yang tidak meminta balasannya, tidak menuntut balasannya, tapi kalian memberikan dengan sepenuh hati. Memberikan dengan sepenuh hati. Jadi nanti kita tahu mengenai Marhalet ini, tanggal Marhalet menang dulu. Jepang langsungnya kita makan. Siap? Jadi mau apa Jepang? Di mana tuh? Yang juga lah. Tapi tahun tuh. Oh, jadi sempat putus. LBK cinta lama bersemi kembali ya. Oh, dapat juga belum mungkin? Oh, kontekan lagi ya. Gimana kabarmu ini? Aku kangen sekali gitu ya. Nah, Gabe, ada sempat aja gue
kasihnya. Karena dalam membangun rumah tangga ini adalah perjalanan yang panjang. Tidak seperti pacaran, cuma ini 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tetapi ini seumur hidup. Seumur hidup, dari kamu maju terus. Kamu, dari kamu maju terus. On mane kon garingan tiap hari, tiap pagi. Kami mulai senai dalam sini. Di sini kayak kami lengkap nih. Dan kita ini lengkap tapi di sini. Kalian sebut pagi lah garingan dan lengkap waduh. Kalau sudah omongan, iya ya, boleh sempat dilihat ya, jangan belum lengkapnya juga ya. Oh, buat. Gitu ya. Tapi tetap ya. Ini adalah pilihanmu, tidak boleh mundur lagi. Iya, karena pernikahan dalam Kristen hanya satu kali. Dan dialah yang akan menjadi pasanganmu seumur. Setiap pagi engkau akan melihat dia. Setiap malam pun sebelum kau istirahat engkau akan melihat dia. Nih, biar maju kamu bos. Ya, boleh mana kamu tuh? Dalam kan? Tetap ingatkan bahwa firman Tuhan pada saat ini, fondasi kalian adalah Allah, dan di dalam Allah ada kasih, ada kasih yang benar-benar memberikan kasihnya tanpa menuntut balas. Ingatkan dia. Kalau nggak muluk kita mau coba matangin lagi kita. Kalau muluk kamu makan, matangin macam supaya tidak jadi kalian marah-marah. Ya, mau muluk pasti rugi, pak. Bawa ke rumah tuh, kita mau jual lagi kita. Nah, kan? Mana lagi kita? Kita berikanlah belanjaan kita langsung nggak kita shopping. Nah, kalau sentuhan orang, kita ini. Nah, itulah. Makanya di dalam membangun rumah tangga ini harus ada, ketika pada waktunya ada yang menjadi api, harus ada yang menjadi air. Ada yang menjadi api, ada yang menjadi kayu. Jangan sudah api jadi kompor gas lagi. Yang ada meledak. Ya, jadi kemana-mana permasalahan itu ya. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan hari ini, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu tidaklah aman. Kalau benar-benar Allah yang menjadi fondasimu, engkau akan tetap kuat. Dan pada saat ini tantangan yang paling nyata adalah media sosial. Waduh, amang lampau terus nang di media sosial oke? Aktif? Ya, kalau tetap mau aktif, hati-hati. Karena banyak sekali permasalahan rumah tangga saat ini bermula daripada media sosial, sian chat, messengeri, sian WhatsApp dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai ada rahasia di antara kalian berdua. Jangan sampai ada rahasia. Beritahukan. Kalau ada yang mau mengganggu kalian, beritahukan. Jangan berikan kesempatan bagi orang lain mengganggu. Ya. Biarlah, meskipun pada saat ini media sosial semakin berkembang, tetapi kalian harus bijaksana. Pakailah itu untuk hal-hal yang baik. Jangan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk rusak. Biarlah Allah yang adalah kasih benar-benar menjadi fondasi kalian. Allah yang akan memberkati hubungan rumah tangga kalian dari awal kalian membangunnya, ketika itu bersama-sama dengan Allah. Apapun yang terjadi, sampai permasalahan berganti teman-teman itu ada usaha dua. Kalian mau memperbaiki negara fondasi ini, dia yang akan menguatkan. Dia yang akan memampukan kalian. Walaupun ada permasalahan ekonomi, permasalahan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, dialah yang akan menguatkan dan memampukan kalian. Ini di keluarga besar, naik bolan dot, lampunan di pohon, angkatan rumah nasida, jalan-jalan kamu mana nasida, dalam mengenai dua parumen naik angkatan kamu. Dan biarlah bersama-sama dengan kasih Allah kita benar-benar membangun dan mendoakan keluarga mereka. Bersama-sama dengan kasih Allah, keluarga ini baik keluarga besar, Lampunan dan juga keluarga besar Nenggolan bersatu hati
membangun keluarga besar di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan pemberkatan daripada kedua anak-Mu, Lambok Nenggolan dan Rusdi Masaulina Tambuna Tuhan. Biarlah Tuhan sebagaimana firman-Mu yang boleh kami dengar tadi, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi fondasi, yang menjadi ahli bangunan di dalam rumah tangga mereka, yang akan mereka bangun mulai hari ini hingga selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati rumah tangga mereka ini. Engkaulah ya Tuhan yang menguatkan dan menyertai mereka, dan Engkaulah Tuhan yang menaungi kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Berikanlah kesatuan hati, kesatuan pikiran, dan benar-benar mereka menghidupi firman-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka nantinya. Agar mereka tetap senantiasa kuat dan bertahan Tuhan. Apapun cobaan yang datang, apapun rintangan yang menerpa, di dalam kesatuan hati, di dalam berkat Tuhan, di dalam naungan Tuhan, mereka akan kuat menghadapi semuanya. Dan juga Tuhan, untuk keluarga besar Nenggolan dan Tambungan, Engkaulah yang memberkati keluarga besar ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga ini, agar kasih-Mu Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah keluarga besar. Terlebih lagi Tuhan, di tengah-tengah keluarga baru kami ini Tuhan, Lambok dan Rusdi. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami semua, memberikan kami kesehatan dan memampukan kami menjalani kehidupan kami. Kami adalah orang-orang berdosa, terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, dan layakkanlah kami Tuhan menjadi umat-Mu yang kudus, yang mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kau terima mengingat. Bagi yang masyarakat, lain di Maida, atau bernyanyi dari Imam Jemaat 318 ayat 1. Ayat 1 sambil mengantin Lambok dan Rusdi. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suami kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia juga. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah pada mereka,
tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kekeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada Lombok Nainggolan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rusni Masaulina Tambunan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Rusni Masaulina Tambunan yang telah dipilih saudara Lambuk Nainggolan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Lambuk Nainggolan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti atau meninggalkan dia? Maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Semoga demikian janji kalian di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Semoga Tuhan menguatkan kalian. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara kepada Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selanjutnya akan saya tulis ke Dikbud Capil untuk membuat satu nikah. Silakan menghadapi jemaah.
keluarga baru yang telah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita bawa dalam doa agar mereka selalu senantiasa hidup dalam Tuhan dan Tuhan menyertai keluarga mereka. Ya, ini ada cenderamata yang paling sangat berharga dari pihak KPP. Kalau bahasa Batak dikatakan di Alkitab ya. Jadi kalian berdua semua kehidupan menjadi nyata dan baik adalah di dalam Alkitab ini. Jadi kalau bisa nanti sampai di rumah dibuka, jangan sampai ada 10 yang sampai 1 bulan ya, dibaca dan dihayati dan dilakukan supaya keluarga kalian bisa menjadi bahagia, karena tanpa Tuhan kalian membentuk rumah tangga tidak akan baik. Karena itu andalkan Tuhan, belajar dari firman Tuhan, semua firman Tuhan ada di dalam ini. Jadi kami sangat yakin dan percaya firman Tuhan menyertai keluarga kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Tolu, puhut apa pun memakai yata.
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, orang kembali dan lanjutkan. Firman Tuhan direnungkan.
Semua. Tulang. Jadi langsung udah kabar ke arung dokter atau langsung tahu ke kolota. Seperti kiano pengerulang mai ulau nasiroha. Sorsoani mat penghamu ma permohonan kami. Alam dokter rohani itu seluruh nama kami untuk bere-bere. Karena yang memberati kolon kami. Atau pertinanya mat dari bata lau nami hamil nasiroha. Alu majo tuamat dari bata. Maulah temagi hamba permusik kami nung aja ada ruang rumah tomat kade bata. Asal di bawah rata di hutan dan tuan di hutan over sangat kami. Ada luar dalam majau bukan tuan di hutan. Maulah temagi permusik kami nung aja ruang rumah tomat dan tuan di hutan. Asal di hutan to si tuan atoro. To bawah mulai hamba kami. Ada luar rumah saya tujuan atoro. Maulah tema mempermusik kami dengan baik pada teman seruna kapaliduan kami. Di bawah seperti piano biasa jajur mula di rumah. Mula di rumah itu mayat tongkong rumah korka. Kalau toranya nama anak nomor bisu perempatan di bawah nama roha. Toh mayat tong menumpak kita toba. Di bawah seperti kalau di lautan di rumah kami dan kantor pemasuk pertama sareteon. Anak doa rumah kami. Memang betul kami mempermusik kami. Jangan mau jawab pada mula pada rumah atau pada sobat. Untuk mendatikkan hodor-hodor di rumah di mana ada lagi doang kalian dan terbuat kemana terangkan diraja yang bersama kalian kalau sama main punya performa terlogis main punya permulaan dan zaman magoda kia saja kami yang harus bilang tanah sedaya